Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Surya Lawu Channel bersama saya Kang Tro Lawu. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang tembang mijil yang di dalamnya adalah salah satu cara untuk menjadi hidup yang lebih berguna bagi masyarakat ataupun sesama. Dan di kesempatan ini saya mengundang Mas Adit, nanti akan memperkenalkan diri dari Fakultas ISI Pedalangan Surakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel saya lebih berkembang dan lebih memberi manfaat dan bisa memberi pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Nanti ini kita perkenalkan dari ISI Pedalangan Surakarta bersama Mas Adit. Salam Rahayu, saya Aditya Wahyu Saputro dari Seni Pedalangan ISI Surakarta, lulusan tahun 2021. Di sini saya akan menembangkan tembang mijil. Mungkin Mas Tro Lawu akan menjelaskan makna dari isi sebuah moral yang terkandung dalam cakepan mijil tersebut. Tetalane guna lawan sakti sing tegese wong urip ana ing alam donya isa migunani tumrap liyan. Sing keloro kudu andhap asor sajrone wong duweni adat istiadat yen wong Jawa kuwi ya kudu duwe unggah-ungguh andhap asor tumrap sing luwih tuwa, tegese ngajeni tumrap kadang perda, wani ngalah luhur wekasane. Mbah-mbah biyen ki wis paring pitutur wong ki yen wani ngalah luhur wekasane. Dadi ya wong ngalah kuwi durung karuan yen kalah. Kepara cendheka bumine dhuwura langite padhanga jagate. Tumungkula yen dipun dukani, tumungkul yang didukani aja pati-pati bantah karo wong tuwa. Katokno bektimu karo wong sing tuwa. Bapang den simpangi. Bapang den simpangi tegese kudu ngindari wong kuwi aja seneng hura-hura. Sak nggon-nggon kempar-kempor, sak nggon-nggon ki mung poya-poya. Mung sakarepe dhewe. Jane bener kuwi dija karo sing gawe urip. Ning durung karuan wong kaya ngono kuwi iso kanggo urip sing saknyatane. Ana catur mungkur pituture simbah. Ana catur mungkur. Yen gelem ya kandhanana. Yen ora gelem ya mangsa bodho. Tegese aku ki cara dene wong tuwa yen simbah biyen kae. Yen wong tuwa kuwi yen ora tutur ya sembur, yen ra sembur ya uwur. Ora ketang sak iso-isane ya kudu ngandani. Sing ora bener yen bengkong ya dijejeke, yen wis jejeg ya kon neruske. Monggo Mas. Nah, itu tadi tembang mijil atau tembang kehidupan yang di dalamnya sangat mengandung filosofi tata cara agar manusia itu menjadi lebih berguna untuk yang lainnya. Mergo wong Jawa kuwi ana tembungane urip kuwi urup. Darane urup kuwi yen wis migunani marang liyane. Yen durung migunani kuwi urung urup, berarti urung urip. Di tembang tadi
sudah dijelaskan, sudah ada paweling, sudah ada pituturnya. Untuk menjadi orang yang lebih berguna, satu, kita andap asor, kita bisa menghargai, menghormati sesama makhluk di alam ini. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan, walaupun agama atau adat atau suku atau apa, tidak usah dibedakan. Kita harus saling menghargai. Yang kedua, ngalah luhur wekasane. Untuk mengalah itu orang juga membutuhkan keberanian. Karena kebanyakan di masa sekarang ini ego atau orang itu lebih egois karena merasa paling benar, merasa tafsirnya sangat benar, merasa golongannya lebih benar. Padahal orang yang mengalah itu belum tentu apa dan belum tentu salah. Justru orang yang pandai mengalah dalam sebuah, mungkin ada perdebatan, perbincangan atau apapun, itu akan memiliki keluhuran budi. Dan ini jarang sekarang terjadi di era-era generasi penerus sekarang ini, jarang. Makanya di Tembang Mijil tadi juga pesannya sangat dalam. Untuk menjadi orang yang berguna harus andap asor, ngalah luhur wekasane. Habis itu apa Mas Adit mau? Tumungkula yang dipun dukani. Tumungkula yang dipun dukani. Jadi orang itu kalau salah dimarahi ya harus diam, harus merunduk, diam, jangan membantah. Itu jarang dimiliki sekarang. Pemuda sekarang kalau salah dibenarkan, ngelawan. Karena apa? Dia merasa berani. Karena merasa berani, dia tidak memiliki sifat andap asor tadi. Sifat ngalahnya pun tidak ada. Makanya budi leluhur itu bisa hilang karena hilangnya sifat-sifat tadi. Habis itu Kapang dan simpani. Itu sangat susah kalau dilakukan oleh anak muda sekarang, susah karena sekarang ini lebih senang berfoya-foya, melakukan kegiatan yang tidak berguna, bahkan tidak dipikir untuk dirinya sendiri berguna aja tidak dipikir. Karena orang yang untuk berguna kepada orang lain, dia harus mampu berguna untuk dirinya sendiri, keluarganya, baru ke orang lain. Yang terakhir, Ono catur mungkur. Kata leluhur dulu, sing penting tak kandhani. Mbok gatekne ye. Mbok kamu buat itu ya terserah, kamu tidak lakukan ya nggak apa-apa. Jadi leluhur dulu itu kalau membikin tembang itu ada maknanya dalam kehidupan. Kalau tembang-tembang sekarang itu kan untuk senang-senang, melo-melo, dunia percintaan, intermezzo. Kalau dulu orang ahli sastra semua, kalau membikin tembang itu pasti ada pesan moral di kehidupan, di perjalanan kehidupannya. Nah, coba kita kembali kepada pitutur-pitutur luhur, kita resapi tembang-tembang dari leluhur-leluhur kita yang dulu, kita jadikan pedoman, kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Sebenarnya sudah bagus. Nah, jadi begini Mas. Dulu pitutur orang Jawa yang zaman dulu, zaman kakek saya itu, kalau nuturi saya itu gini. Bisane saka tetiron, weruhe saka tetakon, kalakone dilakoni, mandine saka percaya. Gitu, itu gimana ya Mas?
Yang pertama tadi, Bisane saka tetakon. nah, orang itu kalau ndak bertanya, ndak tahu, ndak bertanya. Kayak orang tersesat ndak mau bertanya, ya sudah, dia akan tersesat. Ujung-ujungnya buntu. Jadi bisane nganti tetakon. Kita ini bisa karena bertanya kepada yang lainnya yang lebih bisa. Seorang murid bisa jadi pandai karena bertanya kepada gurunya. Anak muda bisa tahu karena bertanya kepada yang lebih berpengalaman ataupun lebih tua, yang sudah melalui proses kehidupan yang dahulu, yang lebih dulu maksudnya gitu. Jadi bisane saka tetakon. terus Weruhe saka tetiron. weruhe Saka tetiron. Ini urung nglakoni ya ora mungkin weruh to. Orang itu kalau belum menjalani dia tidak mungkin tahu. Kalau dari ceritanya ya tidak tahu. Tidak bisa merasakan, tidak bisa mengetahui, tidak bisa memaknai. Terus selanjutnya lagi, Kalakone dilakoni. lakone yang dilakoni. Kalau cuma dibicarakan itu nggak akan terwujud. Cita-cita itu kalau kita omongkan tiap hari pun tidak akan terwujud. Tapi kita berusaha berjalan kehidupan untuk mencapai apa yang kita tujukan atau yang kita cita-citakan. Jadi kalakone yang dilakoni, ora yang diomongke lho, dilakoni. Mandine Saka percaya. percaya. Kembalinya ke iman. Mau agama, adat, budaya, tradisi, maupun sampean mempunyai cita-cita, tujuan, kalau sampean tidak percaya dengan diri sampean sendiri, dengan apa yang sampean lakukan, jangan dilakukan. Nanti akan sia-sia. Sebenarnya pitutur Jawa tinggalan nenek moyang itu hanya sederhana gitu ya Mas. Iya, sebenarnya cuma ya kayak tembang sehari-hari lah, kayak orang apa ya, menghibur anak cucunya, tapi itu berisi pesan moral. Contoh tadi itu sudah tidak ada dalam era sekarang ini, sudah tidak ada kayak andap asor, ngalah luhur, berfoya-foya, hindari. Dan kalau aku mempunyai kebaikan, bicarakan, omongkan, ajaklah orang lain. Nah, mau terserah, tidak mau ya. Itu tidak ada di era sekarang. Makanya dari tembang tadi semoga saja kita bisa sedikit banyak mengambil pelajarannya, kita bisa untuk referensi diri kita sendiri saja. Kalau sekiranya konten atau video saya ini bisa memberi kebaikan atau manfaat kepada generasi penerus kita sekarang ini, monggo di-share, kita saling berbagi pengetahuan. Nanti kita ulas lagi pitutur-pitutur luhur dari budaya kita sendiri, dari Nusantara ini sendiri, karena kita dulu memiliki budaya yang sangat luhur. Kita dulu memiliki kemakmuran, bahkan kita disegani oleh seluruh dunia. Kalau ini hilang, tidak tahu saya mau jadi apa kita nanti. Ini posisi kita. Nanti kalau anak cucu kita mungkin sudah tidak ada, tidak pasor tidak ada. Sekarang aja kalau dikasih tahu salah, udah bantah. Mas, mengapa budaya yang sekarang itu kok mulai luntur itu gimana ya Mas? Bahkan bahasa daerah itu pun banyak generasi yang sekarang itu nggak tahu itu maksudnya itu gimana. Ya kan dari pelajarannya, dari pelajaran sejarahnya sendiri sudah. Sejarah itu dibuat oleh yang menang. Nah, posisinya kalau budaya sekarang sudah dihilangkan sedikit dihilangkan. Yang hilangkan siapa? Sebenarnya kita sendiri. Karena kita sudah lebih meyakini
budaya modern. Budaya modern itu sudah mengikis jati diri kita sendiri. Budaya sendiri itu justru malah merasa bahwa ya kayak kampungan gitu. Kampungan kuno. Kuno itu. Makanya ini adalah pembelajaran Mas Adi. Ya mungkin untuk kita semuanya ini pembelajaran untuk pertemuan kita. Cukup sekian. Berterima kasih kepada Mas Adit sudah menembangkan tembang mijil. Nanti kita akan referensikan tembang-tembang yang lainnya di video selanjutnya. Makanya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Semoga channel ini bisa memberi manfaat dan bisa sedikit banyak menjadi perantara pesan-pesan leluhur kepada generasi sekarang. Kepada Mas Adit saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan dari pemirsa semuanya atau teman-teman semuanya, saya dan Mas Adit mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya terima kasih. Salam Rahayu, 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 Rahayu.